Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa Roh Kudus diberikan kepada kami, supaya kita semua dapat memuliakan Tuhan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Sepanjang segala abad. Sebagai Raja, sebagai penguasa, mencipta langit dan bumi. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menyelami, merasakan kehadiran Roh Kudus yang membimbing kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 11, sungguh mengharukan. Yesaya melihat suatu tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Tunggul Isai itu adalah Daud yang berkembang menjadi raja segala bangsa Israel, yang kemudian melahirkan Yesus ratusan tahun, ratusan abad, sang juru selamat yang memiliki roh Allah, roh pengertian, roh nasihat, roh taat akan Allah, roh hikmat, roh pencerahan. Dan itulah yang ada pada Yesus. Di bagian lain dari Lukas mengatakan roh itu tinggal pada dalam diriku. Dan sekali lagi juga dalam bacaan Injil hari ini dari kitab dari Injil Lukas, Yesus berdoa dalam Roh Kudus. Dan dia menyatakan, terpujilah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Luar biasa. Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau berikan kepada orang kecil. Ya itulah, ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Kepada orang kecil, kepada orang sederhana, kepada Anda, kepada saya, kepada kita, ketika kita rendah hati. Tidak menuntut, tapi mengizinkan Tuhan berguna, menggunakan kita untuk karya penebusan, karya keselamatan. Di dalam kebaikan, tapi juga dalam penderitaan, dalam kesulitan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk kebaikan orang lain, untuk orang-orang yang juga mengalami seperti yang kita alami. Dikatakan di sini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Luar biasa doa Yesus. Kalau kita rendah hati, maka kita dipakai Tuhan untuk mengenal dirinya dan mengenal Bapa. Jadi karunia itu karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita dipakai Tuhan untuk mewartakan karya gembira. Maka mari saudara, di tengah segala tantangan, godaan, dan malapetaka yang sedang terjadi ini, tanggal 25 November yang lalu, kejadian banjir ini bukan hanya di Sibolga, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di belahan bumi dunia yang lain yang sama pada saat yang sama. Di Mesir, di Libanon, di Israel, di Italia, di Prancis, di Filipina, di Thailand, dan banyak negara lain pada saat yang sama. Tanda-tanda zaman apa ini? Jadi bukan hanya di tempat tertentu, tapi hampir di belahan bumi dunia. Tuhan mau bicara apa kepada kita? Mungkinkah datang hari yang terakhir? Kita tidak tahu persis, tapi kita bisa membaca dan merasakan bahwa alam sungguh-sungguh saling berkaitan satu sama lain di negara satu dengan negara yang lain. Ketika gunung meletus akan mempengaruhi gunung-gunung yang lain di seluruh dunia. Saudara, kita sebagai umat manusia, kita bersatu juga sebagai manusia, bukan sebagai agama Katolik, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, orang Tabrani. Tapi ini merupakan kemanusiaan. Kita semua diciptakan oleh Allah. Semua. Maka mari saudaraku, kita bersatu dalam doa, karena doa itu akan mengatasi waktu, ruang, dan tempat kepada siapapun di dunia ini. Mari kita bersatu sebagai umat Allah. Kita dukung paus yang sekarang ada di Libanon, yang telah mengunjungi Turki. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Ortodok di sana. Di Libanon juga. Agama-agama Maronit yang bersatu dengan gereja Katolik. Semua bersatu. Untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kebersatuan. Tidak ada musuh lagi antara kucing dan anjing, antara binatang kerbau dan singa, saling berkaitan, berdamai satu sama lain. Dan itulah
harapan dan cita-cita Kristus bagi kita semua. Itulah doa kita bersama. Mari kita selalu berdoa bukan untuk diri sendiri, tapi doakan untuk orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dengan segala kerapuhan kita berjuang bergulat untuk perdamaian. Terutama perdamaian hati kita, di mana Yesus akan datang dalam Natal yang akan datang. Damai Tuhan beserta kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.